Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah melalui live streaming, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya, sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang hadir di gedung gereja ini, juga yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta saudara kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan salam kasih, selamat beribadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan selamat melayani buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah pesta sukacita bagi semua orang Kristen, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, khususnya pandemi COVID-19. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus, Panglima Perkasa itu. Kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari BNH nomor 99 ayat 1 dan ayat 3. Perkasa, kau pada hari
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus, Kau telah naik ke negeri Bapa. Kaulah Yesus Tuhan kami, kami taat sampai mati, tuntun umat-Mu masuk surga-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini dari buku Katekisasi Sidi HKBP 1987 dan tertulis pada Roma pasal 12 ayat ke-11. Apakah makna kenaikan Yesus ke surga? Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, mengingatkan kita bahwa tempat kekal bagi kita bukanlah dunia ini, melainkan surga. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Yesus naik ke surga untuk membela kita di hadapan Allah, menunjukkan bahwa Dialah yang membuka jalan ke surga bagi orang percaya kepadanya. Apakah maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Menerangkan bahwa kepadanya telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala yang ada di langit dan di bumi telah bertekuk lutut kepadanya, dan Dia dilantik menjadi kepala gereja. Dialah alamat segala doa permohonan kita. Dia juga yang menyempurnakan doa-doa kita. Dialah pengantara kita pada Bapa dan perdamaian untuk segala dosa kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon kasihanilah kami, karena kami sering mendukakan hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi Raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Namun kami tergoda untuk memperlakukan hal-hal yang duniawi menjadi tumpuan harapan kami. Kami tidak setia kepadamu pada setiap waktu dan keadaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar sungguh Engkau menjadi Raja dalam diri kami, agar kami menjadi pembawa kasih di tengah dunia ini. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus, supaya makin banyak orang percaya Sang Penebus, percaya Sang Penebus. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Efesus pasal pertama ayat ke-15 sampai ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu,
untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan Kur Pungwan Ina, HKBP Karnolog.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian nyanyian nomor 519, Dengar Panggilan Yesus. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah kita semua sedialah berbicara, setialah pada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, baik yang bersama-sama di gedung ibadah kita ini, demikian juga Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ibadah kita di rumah. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan yang sangat penting bagi iman Kristiani, karena kita merayakan, mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 dari ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga
Mereka sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan ada banyak yang naik. Tetapi tidak semua yang naik itu membawa sukacita. Ada yang naik membuat duka cita atau kesedihan. Perhatikanlah saudara-saudaraku, kalau naik kelas pasti bangga. Naik jabatan juga demikian, senang sekali. Yang muda memasuki rumah tangga naik ke pelaminan, itu juga kebahagiaan. Bahkan kerinduan banyak orang sekarang ini. Saudaraku, itu menyenangkan. Tetapi kalau dikatakan naik harga barang, naik tarif ongkos, naik pitam, naik gula darah, naik kolesterol, tensi darah juga naik. Makin tua makin banyak kenaikan yang tidak disukai. Berharap sangat penyebaran virus corona pun tidak ikut naik lagi. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada saat ini? Pasti saudara-saudaraku, bagi yang beriman kepada Yesus Kristus itu adalah yang sangat menyenangkan. Senang sekali ibu-ibu banyak yang pakai baju putih ya. Tapi bukan berarti harus pakai baju putih semuanya. Kalau baju putih ini saya yakin itu menggambarkan bagian dari sukacita, itu bagian dari kemenangan Tuhan kita, dan juga itu tentunya membawa kesucian atau kekudusan dalam hati pikiran kita. Karena itu saudara-saudaraku, perlu sekali kita memahami dengan baik apa arti kenaikan Tuhan Yesus yang senantiasa tiap tahun kita peringati, supaya tidak sia-sia arti peringatan kita. Dan tidak sia-sia semua apa yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, momen peringatan kenaikan Yesus harus benar-benar kita memahami apa arti daripada kenaikan itu. Tiap minggu kita mengaku melalui pengakuan iman rasuli. Dalam bahasa Batak saya kutip karena tadi kita sudah lafalkan sedemikian rupa. Lau huddul tusiamun ni debata jahuba amanai. Paima mulak sogot tutano on manguhumi khalak na mangulu dot namate. Melalui pengakuan iman rasuli ini kepada kita diingatkan, setidaknya ada 3 komponen yang dikandung dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan pada saat ini. Yang pertama, duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang kemudian, Dia akan datang kelak. Ada janji Tuhan akan datang lagi. Untuk apa? Menghakimi semua orang. Saudara-saudaraku, ketika ini sudah kita ungkapkan, tentunya yang 3 komponen tadi terus akan ada di dalam ingatan kita, ada dalam hati kita. Tetapi itu tidak hanya tinggal di pikiran kita dan hati kita begitu saja, tetapi itu harus kita lakukan, harus kita nyatakan, tunjukkan dalam sikap hidup kita. Hari Minggu kemarin kita mengingat bahwa arti daripada iman, faith, 3 hal harus kita ingat. Ada kognisinya bekerja, hatinya, perasaannya bekerja, tetapi tidak cukup hanya itu. Harus ada gerak psikomotoriknya, harus kelihatan saudara-saudaraku. 3 hal itu juga akan tampak melalui pengakuan iman rasuli kita itu.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ketika kita mengingat dan secara khusus saat ini merayakan, ada hal-hal yang sangat penting diingatkan melalui nas yang kita baca tadi, untuk memaknai, untuk melengkapi pemahaman kita dari apa yang sudah kita ungkapkan setiap minggunya. Saudara-saudara, pertama-tama Tuhan mengatakan bahwa kenaikannya ke sorga itu adalah penggenapan akan firman Allah. Penggenapan firman Allah yang telah disampaikan oleh kitab-kitab yang sudah kita kenal baik, kitab Taurat yang kita akui itu adalah dituliskan oleh Musa sedemikian rupa, dan seringkali kita katakan itu adalah hukum atau kitab Taurat. Kemudian para nabi yang bekerja sedemikian rupa, mereka juga menyampaikan akan kelahiran atau kedatangan Mesias, tetapi bukan hanya datang, tetapi dia ada misi, dan setelah misinya selesai dia akan naik lagi ke sorga. Demikian juga dalam kitab Mazmur. Intinya, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan misi agung Allah, yaitu untuk mengembalikan harkat manusia dan tempat yang sebenarnya, yaitu surga, saudara-saudaraku. Sebab kita harus ingat bahwa kita ini bukan lagi lahir hanya dari dunia ini, tetapi melalui masuknya kita di dalam baptisan Yesus Kristus, kita telah lahir dari sorga, dan asal kita adalah dari sorga. Dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata seperti ini ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya berpisah. Ada yang sedih pada waktu itu. Ya, memang kalau udah berpisah dengan gurunya, dengan orang yang sangat dekat, lebih kurang 3 tahun, Tuhan Yesus mengatakan akan meninggalkan mereka, tetapi tidak hanya meninggalkan sedemikian rupa. Lalu dikatakan seperti ini, saudaraku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, saudara-saudaraku. Begitu agungnya perpisahan antara Yesus dengan muridnya. Aku pergi bukan tanpa tujuan. Aku pergi ke surga. Itu adalah untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu yang sudah bersama dengan aku, kamu yang percaya kepadaku, aku menyediakan tempat bagimu, surga. Aku akan datang kelak. Aku akan membawa kamu kembali, dan aku akan berada bersama-sama dengan kamu. Saudaraku, surga itu yang adalah asal kita, kewargaan kita, kita semua akan bersama dengan Tuhan di sana. Karena itu aminkan dalam hatimu, saudara-saudaraku, saat ini Tuhan kita melihat kita semua. Saat ini Tuhan mempersiapkan tempat untuk kita, dan satu persatu Tuhan telah mempersiapkan tempat untuk kita, saudaraku. Jangan pernah berkata, oh aku duduk di pinggiran ini, lalu aku tidak ikut di tempat yang Tuhan persiapkan. Oh aku masih baru masuk menjadi Kristen, jangan-jangan tempatku belum ada. Jangan berpikir seperti itu, saudaraku. Ketika engkau mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus, tempatmu sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dan kita akan bersama dengan Dia, saudara-saudaraku. Oleh karenanya, setiap orang percaya itu, setiap orang Kristen itu, saya dan Anda, saya dan Bapak Ibu semuanya, seharusnya bersyukur, sebab tempat kita sudah disediakan Tuhan di surga. Pertanyaan menggugat, saudara-saudaraku,
adakah sesembahan yang lain? Bukan berarti sesembahan kita, sesembahan orang lain yang telah mempersiapkan tempat seperti ini, saudaraku, di surga. Jangan-jangan yang lain itu hanya mengatakan, ku tahu ada tempat yang indah, ku tahu tempat nirwana, tapi dia tidak akan bisa membawa kita bersama dengan dia di tempat yang indah, di tempat yang agung itu. Dia, sesembahan kita, tidak sekadar mendengar dan mengatakan, tetapi dia pemiliknya, dan dia akan bersama dengan orang yang percaya kepadanya. Dan itulah saya, itulah Bapak Ibu semua, itulah kita. Dan karena itu kita harus bersyukur bahwa kita di dunia ini sekarang Tuhan telah persiapkan tempat untuk kita, saudara-saudaraku. Amin. Bersyukurlah, saudaraku. Dan tentang pemahaman ini murid-murid bisa lupa loh. Lupa. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan mereka, membuka pikiran mereka kembali, mengingatkan kepada kitab Taurat, mengingatkan kepada kitab nabi-nabi, mengingatkan kepada kitab Mazmur. Dan tentunya untuk kita sekarang ini, saudara, mengingatkan kepada perjanjian baru kita, Injil dan surat-surat para rasul, bahkan dengan wahyu, saudara-saudaraku, membuka pikiran mereka supaya tetap ingat misi agung Tuhan kita, yaitu untuk membawa kita bersama di surga. Mau lihat ya kinang tabudo edemuna naking, terutama judul lima zoate larang doat buku teks naking pareta zending, ya tadi saya dengar sedikit kalimat yang dinyanyikan oleh ibu-ibu kita ini, ya, ungkapannya podai hamu saluhut bangso. Enak sekali, sebab itu adalah bagian daripada apa yang menjadi tema atau topik ibadah kita saat ini. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia tentunya tidak diam. Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah yang tetap bekerja. Tapi saudara-saudara, kita juga diinginkan supaya aktif, supaya kita juga bekerja, saudara-saudaraku. Bukan hanya mengingat firman-Nya, bukan hanya mengingat bahwa Ia ada di sorga sekarang, tetapi kita juga diutus ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, saudara-saudara. Ini kata Tuhan Yesus, bagian daripada doa syafaat-Nya dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengatakan ini tentunya kepada Allah Bapa. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sebelum begitu tegas dikatakan oleh Tuhan dalam Matius 28 tentang pengutusan murid-muridnya ke seluruh dunia, Yesus telah berdoa, seperti Engkau mengutus aku ke dunia ini, aku juga mengutus mereka yang percaya kepadaku ke seluruh dunia. Ini adalah amanat agung. Dan bukan hanya agung dalam arti pengertian begitu sahabat, tapi ini juga adalah menjadi bagian daripada peningkatan harkat kita, karena kita telah dikembalikan kepada harkat kita tadi, bahwa kita ini adalah orang surga, kita ini berasal dari surga, kita berada di dunia, kita adalah mewakili Tuhan di tengah dunia ini, menyatakan surga itu, menyampaikan berita keselamatan di tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, karena itu kesempatan pada saat ini adalah kesempatan agung bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil atau berita keselamatan. Yesus berkata, kamu adalah saksiku. Bukan yang lain, tapi kamu yang sudah kenal aku, kamu yang sudah bersama dengan aku, kamu yang sudah menerima anugerah dari aku, kamu menjadi saksiku. Tidak berharap dari yang lain.
Bagus sekali tuh kalau kita membaca dengan baik doa syafaat Tuhan Yesus. Yohanes 17, salah satu yang dia ungkapkan dalam doanya, bukan hanya kepada orang ini saja aku memohon, tapi juga kepada orang-orang yang akan percaya melalui perkataan mereka. Yesus sudah mendoakan orang-orang yang akan percaya. Siapa itu? Yang akan percaya. Siapa itu? Ya bukan aku lagi. Aku udah percaya. Ada orang yang akan percaya, tapi mereka akan percaya melalui perkataanku. Saudara-saudaraku, berarti kita diinginkan oleh Tuhan menjadi saksinya supaya yang belum percaya itu percaya melalui kata kita, melalui tutur kata kita, melalui karya kita. Saudara-saudara, ingat, menjadi saksi Kristus, pemberitaan Injil itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan kembali. Tadi 3 komponen saya katakan dari pengakuan kita berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan akan datang kelak. Akan datang kelak. Tapi kemudian dikatakan menghakimi semua orang. Apa kaitannya dengan misi itu, saudara-saudara? Saya akan baca 2 ayat. Yang pertama Matius 24 ayat 14 dan yang kedua 2 Petrus 3 ayat 9. Saya akan padu, tidak akan baca lagi ayatnya nanti. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Pertama-tama kita lihat bahwa kesudahannya akhir zaman itu akan berakhir ketika Injil itu sudah sampai ke seluruh dunia. Tuhan tidak lalai akan kedatangannya, karena ada orang yang mengatakan seperti itu, Tuhan itu sudah lalai, tidak ingat lagi. Faktanya sudah banyak orang yang meninggal, padahal ketika itu dikatakan mereka akan melihat kedatangannya, tapi sekarang sudah banyak yang meninggal dunia. Loh, berarti dia sudah lalai. Petrus berkata tidak, tapi ini adalah kesabaran Tuhan supaya tidak ada yang binasa, supaya ada kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik, saudara-saudara. Oleh karenanya kalau semua bangsa sudah tahu, sudah mengenal atau mendengar akan Yesus Kristus, sudah sampai berita itu ke semua orang, dan kepada orang-orang yang berbuat jahat sudah sampai kepada mereka, baru kesudahannya akan datang. Barangkali saudara-saudara kan berkata, lah bukannya udah ke semua orang datang sampai. Saya baca-baca informasi yang dirilis oleh satu lembaga penelitian internasional, ya, penelitian Pew Forum on Religion and Public Life. Penelitian mereka di tahun 2010 berarti sudah 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu dicatat 6,9 miliar penduduk dunia. Ya, kita bulatkan menjadi 7 miliar. Dan yang tidak memeluk agama resmi seperti yang kita kenal, agama resmi, ada 1 miliar. Itu berarti saudara-saudara, kalau ada 7 orang, diantaranya ada 1 yang tidak beragama. Tapi jangan terus bilang di ruangan ini kita ada 70 orang lebih ya.
70 orang berarti ada 10 orang yang tidak beragama. Oh, ini sudah beragama semua ini. Itu hanya memudahkan kita sekarang melihat ya perbandingan antara orang beriman dan itu juga beragama belum tentu beriman ya dengan orang yang tidak beriman. Tapi ini mau menggugat kita saudara-saudara. Ternyata dunia ini sekarang semakin banyak dan trennya semakin banyak aneh dan ini perlu kita waspadai saudaraku. Data itu mengatakan Kristen yang tertinggi, Kristen itu adalah Katolik dengan Protestan, ada 37% di dunia, lalu Islam kemudian Hindu. Tapi tren ke depan berpeluang besar yang menjadi besar nanti adalah Islam kemudian Hindu. Silakan baca saudara-saudaraku. Kalau tidak salah itu adalah berita satu dalam berita satu online. Itu berarti saudara-saudara sekarang ini kita sedang betul-betul bukan hanya dipanggil lagi tapi betul-betul harus merasa tanggung jawab kita, beban kita menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan berita Injil itu. Jangan ada lagi yang berpangku tangan. Tadi malam dalam ibadah week Zoom ada gugatan seperti itu muncul melalui share dari peserta yang ikut dalam ibadah supaya kita tidak berpangku tangan atau institusi kita, lembaga kita sebagai gereja tidak hanya yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus bisa menjangkau di luar kita. Dan mari kita ingat Bapak Ibu Saudara, ini bukan sinode yang saya katakan gereja, ya kalau saya berbicara gereja itu adalah orang percaya. Gereja yang tidak melakukan penginjilan, pemberitaan tentang berita keselamatan cenderung akan menciut. Sejarah gereja mencatat, gereja Rom Katolik begitu besar perkembangannya karena mereka begitu kuat menginjili. Tetapi gereja Katolik Ortodoks ya yang ada di Asia Timur sana, Eropa Timur maaf, mereka menciut karena mereka tidak melakukan penginjilan, mereka hanya berdoa. Mereka lebih banyak ya berdoanya kepada Tuhan, bahkan ada yang sampai dibiara berlama-lama di situ. Mereka tidak peduli penginjilan. Mereka semakin kecil. Syukur sekarang mulai mereka sadar kalau kita hanya begini, kita tidak akan bisa maju. Saudaraku, gereja-gereja juga Huria Mersadasada Jemaat jika tidak bergerak, berita penginjilan dari situ cenderungnya akan menciut berkurang. Tetapi ketika penginjilannya berkembang, jemaatnya juga akan berkembang, saudara. Dan untuk itulah kita sekarang kalau Tuhan berkata, kamu menjadi saksiku, jangan berpikir cukuplah hanya sintua melakukannya. Jangan berpikir hanya pendetalah yang melakukannya, tapi kita semua. Tapi di mana saya berperan? Ayo. Nah, untuk itulah Tuhan juga berkata bahwa kita berperan ada diaturkan ketentuannya. Kalau kita misalnya membaca kitab Efesus, ya lanjutan dari apa tadi yang kita baca, bahwa di situ Tuhan telah mengangkat para pelayan. Ada penetua di situ adalah pendeta, maksudnya waktu itu kira-kira sekarang. Dan pelayan yang lain lagi ada yang rasul, ada pengajar, ada sedemikian rupa. Itu tugasnya adalah memperlengkapi warga jemaat, orang-orang kudus, supaya bisa melayani. Saudaraku, tanggung jawab seperti ini memang harus kita ingat dan lakukan. Bisa baca dalam Efesus 4, saudara-saudaraku, ayat yang sentral yang biasa kita angkat untuk pembinaan. Karena itu gereja memang harus mempersiapkannya. Orangnya tentu bukan hanya orangnya yang diperlukan untuk pembinaannya, pemerlengkapannya itu juga dibutuhkan, saudara-saudara. Ke arah itulah kita sekarang bergerak, Bapak Ibu Saudara. Ke arah pemerlengkapan, seperti murid-murid Tuhan Yesus diperlengkapinya. Tunggu dulu, jangan bergerak dulu, kamu berada di Yerusalem dulu, sebab kamu harus diperlengkapi.
Jadi jangan terus bergerak kalau tidak diperlengkapi, nanti salah. Perlengkapannya itu apa? Pertama-tama ini memang kita sudah terima semua adalah Roh Kudus. Karena dengan Roh Kuduslah kamu mempunyai kuasa. Perkataanmu nanti akan punya kuasa, bukan kata-katamu sendiri lagi. Ingat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan di Matius 10, ketika kamu berhadapan dengan orang yang menghalangi kamu memberitakan berita keselamatan itu, tenanglah. Bukan kamu yang berbicara, tapi Roh Tuhan yang akan berbicara untuk kamu di situ. Dan itu berlaku untuk murid Yesus semuanya, dan tentunya untuk kita juga. Karena itu persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari mempersiapkan diri dulu. Roh Kudus itu yang sudah kita terima supaya benar-benar bergerak. Lalu soal strategi, soal bagaimana kita mungkin untuk melaksanakannya, ayo. Itu tadi yang saya katakan, gereja, jemaat, Huria Marsada punya tanggung jawab untuk itu. Dan HKBP Kernolong tentunya, kita semua, gereja yang tua, ya, kita akui tertua HKBP di luar Sumatera, harus menjadi teladan untuk ini, ya, memperlengkapi warganya supaya semua aktif menjadi saksi Kristus. Saudaraku, jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan agung untuk kita, kesempatan yang baik untuk kita. Kita diberi oleh Tuhan ambil bagian dalam pemberitaan keselamatannya. Kita menjadi wakil Tuhan, saudara-saudaraku. Begitu agung dan bagus sekali melekat dalam hati kita gubahan Pendeta Wilhelmus Latumahina. Ingat lagunya apa, Ibu, saudaraku? Hidup ini adalah kesempatan. Itu teh benar? Benar emang inang. Dak boleh dihonota alayan nomai bagian akhir mungkin teh dihonate. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bukan untuk bermain-main loh. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan tadi, ada banyak di sekitar kita. Kerjakanlah saudaraku, kerjakan, lakukanlah dengan baik. Dan ingat, banggalah menjadi bagian daripada misi agung Tuhan. Ketika kita bekerja, ingat Tuhan kita bekerja loh di sorga, mempersiapkan tempat untuk kita semuanya. Kita bekerja untuk kita tentunya, tapi juga untuk orang yang lain. Ketika kita bekerja, itu adalah bagian juga dari hakikat komponen ketiga, penghakiman tadi. Sebab nanti akan ada pemisahan yang melakukan firman-Nya ke sebelah kanan, dan sambutannya begitu hebat, duduklah hai kamu yang telah melakukan firman-Ku dengan baik, kamu adalah sobatku. Mazmur 23 ayat terakhir itu begitu enak, ya. Maka aku akan diam di rumah Bapa. Tapi yang tidak melakukannya bagaimana? Enyahlah kau, karena kau tidak melakukan kehendak-Ku. Saudaraku, mari kita semua penuh gairah, penuh semangat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Betapa agungnya Tuhan, makna kenaikan-Mu ke surga bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan menyediakan tempat bagi kami semua di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendapat kepastian bahwa kami bersama dengan Engkau di surga. Namun kami selama masih di dunia, Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu, membawa berita Injil, berita keselamatan kepada semua orang, semua bangsa. Yang kami tahu sekarang ini masih banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mungkin juga ada di sekitar kami. Sebab perbandingannya begitu signifikan. Tuhan, ajarlah kami supaya kami juga benar-benar bergerak, mau
menyampaikannya. Benar Tuhan, Engkau akan perlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau juga akan memperlengkapi kami melalui gereja, melalui jemaat-Mu. Karena itu gereja tidak boleh abai untuk memperlengkapi warganya. Kuatkan kami semua Tuhan untuk itu, supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu, menjadi saksi-Mu. Berkati para penginjil, berkati mereka yang sudah terlatih, para evangelis secara khusus dipersiapkan oleh jemaat HKBP benar-benar melakukan misinya, dan yang akan bergerak juga Tuhan, Engkau berikan semangat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami, bangsa kami, terutama Tuhan yang pada hari ini sungguh bahagia saudara-saudara kami yang beragama Islam memasuki masa Idul Fitri. Mereka melampaui masa puasa bulan Ramadan penuh sukacita dengan lebaran hari ini. Biarlah Engkau ya Tuhan melengkapkan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami sebagai bangsa yang masih mengalami tekanan yang berat, derita yang berat karena pandemi virus corona. Kami berharap Tuhan tidak akan terjadi peningkatan akan penyebaran virus corona. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua disiplin yang merayakan baik perayaan lebaran dan juga kenaikan Tuhan Yesus, benar-benar menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kami bersama. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, di saat kita akan menyerahkan persembahan kita yang telah disebutkan di sini, persembahan 1A untuk jemaat, persembahan 1B untuk pembangunan, dan yang kedua adalah untuk pengembangan masyarakat HKBP, seraya kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Bergema Suara dari Seberang. Bergema suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil kabar baik, menerangi yang kelam. Kirimlah terang Injil kabar baik, bangunkan yang terlelap. Dengarkan jeritan dari negeri jauh, kirimlah terang-Mu. Bantuan-Mu yang terbaik berikanlah, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil kabar baik, menerangi yang kelam. Kirimlah terang Injil kabar baik, bangunkan yang terlelap.
Jangan kau menutup pintu hatimu, kirimlah terangmu, beritakan cinta kasih Tuhanmu, kirimlah terangmu, kirimlah hijau marbai menerangi yang gelap, kirimlah terang Injil kabar baik membukakan yang terlelap. Dengan penuh kasih beritakanlah, kirimlah terangmu, hidup yang kekal bagimu di surga, kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil kabar baik menerangi yang gelap, kirimlah terang Injil kabar baik menerangi yang gelap. Bergema suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil kabar baik menerangi yang gelap, kirimlah terang Injil kabar baik membukakan yang terlelap. Dengarkan jeritan dari negeri jauh, kirimlah terangmu. Bantuanmu yang terbaik berikanlah, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil kabar baik menerangi yang gelap, kirimlah terang Injil kabar baik bangunkan yang terlelap. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi daripada malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita. Dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Marilah kita melakukan perintah agung dari Tuhan Yesus. Hendaklah kita semangat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dan totalitas kehidupan kita. Sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Bawalah
Tuhan hidup dan keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang lapar dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka,
apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati hati kami, agar makin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.